الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang bahagia ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian Islam, yaitu usul fikih. Namun sehubungan sebentar lagi kita akan menyambut hari besar yang disebut dengan hari Asyura. Maka oleh karena itu sedikit kita akan kaji tentang masalah Asyura. Karena kadang-kadang dari sekian banyak fadilah-fadilah keutamaan dalam mencari ridho Allah Ta'ala, kadang-kadang ada satu amalan yang mungkin kita anggap sepele, kita anggap kecil, tapi justru itulah yang menghantarkan kita menuju ridhonya Allah Ta'ala. Dari semua banyak ibadah kepada Allah Ta'ala, tidak semuanya Allah ridho, tidak semuanya Allah sukai. Baik itu baca Al-Qur'annya, sholatnya, puasanya. Mungkin ada satu ibadah yang Allah cintai. Boleh jadi itulah ketika kita mengagungkan hari Asyura. Dan sebaliknya, dari sekian banyak dosa, mungkin kita kadang-kadang menganggap sepele satu dosa, sehingga kadang-kadang dosa tersebut bisa menghantarkan kita menuju murkanya Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah menyepelekan sesuatu yang kecil, baik itu amal ibadah atau dosa. Ya rahimakumullah, Asyura terdiri dari ain, alif, a, kedua shin, waw, shu, ketiga ra, alif, hamzah. Asyura panjang. Asyura mad wajib muttasil. Asyura diambil dari kata asyrah atau asyarah atau asyirah, tiga wajah boleh. Asyura diambil dari kata asyarah, artinya 10. Wahidun 1, isnain 2, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Asyarah maknanya 10. Kemudian dijadikan isim sifat. Isim sifat, isim adad dibentuk asyarah menjadi isim sifat, jadilah asyir yang ke-10. Beda maknanya ketika asyarah dan asyir. Kalau asyarah 10, kalau asyir yang ke-10. Isnain 2, sanin yang kedua, salasah 3, salis yang ketiga, dan seterusnya. Setelah Asyura, asal mulanya adalah Asyir yang ke-10,
kemudian disebutlah dengan sebutan khusus bahwa setiap tanggal 10 di bulan Muharram disebut dengan sebutan Asyura. Jadi Asyura adalah hari ke-10 bulan Muharram. Hari apa? Hari apa jatuhnya? Hari Isnin. Hari Isnin besok insyaallah. Dan pertama kali yang menamai Asyura bukan umatnya Muhammad SAW, tetapi disebutkan bahwa yang pertama kali menyebut nama Asyura adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dulu ketika beliau dengan para jamaahnya menaiki kapal terombang-ambing di atasnya selama berhari-hari, ada yang mengatakan 40 hari. Lalu kapal tersebut akhirnya berlabuh. Setelah selesai reda, berlabuh di Bukit Judi. Bukit Judi yang berada di Turki kalau tidak salah. Nah, kemudian di situ mereka semua kelaparan. Kata Nabi Nuh, apakah di antara kalian ada tersisa makanan? Ada. Yang satu mengeluarkan biji kacang, yang satu beras, satu gandum, dan itu terus semuanya keluarkan hingga terkumpullah ada tujuh biji-bijian. Kata Nabi Nuh, sekarang gabungkan ke-7 biji ini, buatlah masakan yang sekarang disebut dengan sebutan bubur, ya. Dicampurlah 7 biji tadi, disebutlah dengan sebutan bubur Asyura. Nah, beliau mengatakan hari ini itu bertepatan dengan hari Muharram. Hari ini adalah hari Asyura, kata beliau. Akhirnya menyebarlah sampai kepada kita bahwa tanggal 10 Muharram disebut dengan istilah Asyura. Sebagian mengatakan dinamakan Asyura bukan karena itu alasannya, tetapi karena Asyura ini persis yang ke-10 urutannya dari 10 keutamaan-keutamaan hari dan bulan. Yang pertama ada keutamaan Rajab, bergeser ada keutamaan Sya'ban, bergeser ada keutamaan Ramadan, bergeser ada keutamaan Lailatul Qadar, bergeser hari Fitri, Idul Fitri, bergeser hari Arafah, bergeser hari Kurban, bergeser malam Jumat, dan ke-10-nya dialah Asyura. Disebut dengan sebutan Asyura, hari yang ke-10 dari keutamaan hari dan bulan. Dan banyak kejadian-kejadian yang tidak boleh kita lupakan di hari ini. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya itu bertepatan di hari Asyura. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan itu pun bertepatan di hari Asyura juga, dan masih banyak yang lain-lainnya. Maka oleh karena itu ada beberapa anjuran ketika kita menghadapi hari Asyura. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada 12 kesunahan di hari itu. Yang pertama sholat, kedua puasa, ketiga silaturahim, keempat sedekah, kelima mandi, keenam memakai celak mata, ketujuh ziarah orang-orang alim, kedelapan menengok orang sakit, kesembilan mengusap kepala yatim, kesepuluh memberikan nafkah lebih kepada keluarga, ke-11 menggunting kuku, dan terakhir membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. 12 keutamaan di hari Asyura. Tetapi yang 12 ini kebanyakan para ulama menganggap yang itu tidak semuanya kita harus kerjakan, dan bahkan hadisnya maudhu dan juga setidaknya dhaif. Terkecuali ada 3 keutamaan di hari-hari itu. Yang pertama, dianjurkan
berpuasa. Disunnahkan di hari Asyura kita berpuasa. Bagaimana niatnya? Kalau kita lafadzkan nawaitu shauma ghadin terus Asyura itu. Nawaitu shauma ghadin Asyura gitu. Nawaitu shauma ghadin an adai sunatan Asyura. Kayak Ramadan aja ya. Nawaitu shauma ghadin bisa yauma Asyura bisa. Nawaitu shauma ghadin saya berniat berpuasa esok hari yauma Asyura di hari Asyura lillahi ta'ala karena Allah semata. Ini kalau ditalaffuzkan. Kalau diniatkan dalam hati kita, saya berniat berpuasa esok hari di hari Asyura karena Allah semata. Apa keutamaannya? Bagi yang berpuasa di hari Asyura, maka Allah akan hapus dosanya selama setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Dan asal mula puasa ini terjadi adalah Rasulullah SAW dan hadis Bukhari. Beliau pernah datang ke Madinah. Di Madinah beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Dan Nabi merasa heran, kenapa ada orang Yahudi berpuasa di hari Asyura? Dan sebelum itu belum pernah terjadi beliau dan para umatnya melakukan puasa Asyura. Lantas bertanyalah Nabi kepada orang-orang Yahudi, mal yaum allazi tasumuna fih? Hari apakah ini, kata Nabi, yang membuat kalian berpuasa? Kata mereka, hari ini adalah hari agung. Musa menang atas Fir'aun. Fir'aun tenggelam dan pasukannya di hari ini. Maka kami sebagai bentuk syukur atas kemenangan Musa melawan Fir'aun, kami berpuasa di hari ini. Kata Nabi Muhammad SAW, jika kalian saja berpuasa demi mensyukuri nikmat itu, maka nahnu ahaqqu minkum, kata Nabi. Kami sebagai orang-orang muslim lebih berhak melakukan puasa daripada kalian. Akhirnya kata Nabi, hai sahabat-sahabat, mulai hari ini kita berpuasa Asyura. Itulah kesunahan hari Asyura. Dan Rasul mengatakan, siapa berpuasa di hari Asyura, Allah hapus dosanya yang lalu selama setahun. Tapi dosa-dosa ini yang tidak berkaitan dengan hak adami. Kalau dengan hak adami tidak bisa hilang dosa itu. Misalnya kita punya hutang sama orang, puasa Asyura udah lepas hutangnya, tidak bisa, bayar dulu hutangnya. Atau kita pernah menyakiti orang dan belum minta maaf, puasa Asyura tidak terhapus juga, harus minta maaf dulu sama orangnya. Di sini maksudnya dosa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, seperti dosa-dosa melihat, dosa mendengar, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Lalu kata Nabi, ketika orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, maka kita jangan menyamai mereka tata caranya. Mereka puasa Asyura saja, kalau kita muslimin puasa di hari sebelumnya dan Asyura. Kalau tidak bisa puasa di hari ke-9 Tasu'a, maka berpuasalah di hari ke-11-nya. Artinya jangan menyendiri. 10, 9, 9, 10 atau 10, 11. Itu sunnah seperti itu. Dan seandainya ada di antara kita, mungkin tidak semuanya orang sama. Ada mungkin kalau 2 hari berat Ustaz, 1 hari boleh enggak Asyura doang? Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu di sini? Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Umnya bahwa la ba'sa biyaumi Asyura, tidak apa-apa puasa 1 hari Asyura saja bagi yang memang tidak mampu, tidak kuat berpuasa 2 hari. Bukan bertujuan menyamai orang Yahudi, bukan, tapi ketidakmampuan kita berpuasa di hari 2 hari.
Ini yang pertama. Yang pertama yang dianjurkan dari 12 ibadah tadi adalah yang pertama berpuasa di hari itu. Insya Allah Pak ya, besok kita berniat, malam ini kita berniat puasa esok hari. Insya Allah. Sayang soalnya kalau nggak puasa. Yang kedua adalah yang dianjurkan di hari Asyura yang memang mengikuti sunnah. Yang kedua adalah apa yang kedua? Yang kedua apa? Tausiah 'alal 'iyal. Artinya memberikan nafkah lebih kepada keluarga kita. Ini Pak jangan yang sepele ini. Memberikan nafkah lebih kepada keluarga kita. Di hari itu usahakan keluarga kita senang, istri kita, anak kita. Misalnya istri kita biasa dikasih uang 100.000 sehari, sekarang kita kasih nafkah plus ajak istri kita kemana, terus ajak ke toko-toko emas Pak, oh senang banget itu. Ayo pilih yang mana. Habis itu ajak ke toko perabotan, ayo silakan dipilih, gampang utang aja nanti. Yang penting senangkan istri di hari itu. Apalagi jajan kemana, ke restoran mewah, ayo. Subhanallah Pak. Kemudian anak juga sama, mau apa hari ini nak? Sepeda atau apa? Baju? Mainan apa? Subhanallah Pak, dalam sebuah hadis diriwayatkan orang yang menggembirakan istri dan anaknya di hari itu, memberikan nafkah lebih kepadanya, Allah jamin rezekinya akan bertambah tahun itu. Dan ini terbukti, sudah saya buktikan sendiri. Dan bahkan para ulama mengatakan kalau orang mengagukan hari itu dengan cara menggembirakan keluarga kita, lihat yang terjadi. Insya Allah rezeki tidak akan pernah kurang Pak, terus mengalir. Dan bahkan sebagian orang menyebutkan bahwa jarrabna bihadzal hadis, kami pernah mengamalkan hadis ini selama 60 tahun. 60 tahun diamalkan hadis ini, dan subhanallah selama 60 tahun kami temukan manfaatnya. Kita nggak usah repot-repot zikir-zikir ini itu, ingin banyak rezeki, cobalah di hari itu senangkan istri kita. Dan ini ada nasnya, ada hadisnya. Man wasa'a ala 'iyali yauma Asyura, barang siapa yang menjembarkan menjembarkan tuh, meluaskan rezeki, memberikan nafkah lebih kepada keluarga kita, keluarganya, maka wasa'allah, maka Allah akan luaskan rezekinya setahun itu. Ini sunnah memberikan nafkah lebih di hari Asyura. Yang kedua. Yang ketiga adalah yang sunnah dianjurkan yang sunnah dianjurkan selama di hari Asyura, memberikan santunan kepada anak yatim. Cari anak yatim Pak, kalau tidak bisa 1, 2, kalau tidak 2, 3, 4, terus berapa mampunya kita, santuni mereka, usap kepala anak yatim di hari itu. Ada sebuah riwayat, ada sebuah hikayat, sebuah cerita dari Imam Syafi'i bahwa di kota Irak ada satu kampung namanya Ar-Ray. Ar-Ray ini satu kampung yang ada di sudut kota Mekah, kota Irak. Di situ ada seorang qadi, orang kaya raya. Bertepatan di hari Asyura, ada orang fakir datang ke rumahnya. Dia pun sebetulnya tidak mau minta-minta, tapi karena keagungan bulan atau hari Asyura, hingga dia pun memberanikan diri datang kepada qadi yang kaya raya tadi.
Begitu datang, dia berkata, wahai qadi yang kaya, yang soleh, demi keagungan hari Asyura, berikanlah saya 10 potong roti, 10 potong roti, 5 potong daging, dan uang 2 dirham, katanya. Kata si qadi yang kaya ini, dia muslim, nanti ya zuhur datang lagi. Ditunggu zuhur, datanglah orang fakir tadi zuhurnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya asar ya datang lagi. Ditunggu sampai asar. Begitu datang asar, maghrib enggak, dia tidak memberi sedikit pun. Dia bilang, wahai qadi, ini makanan bukan buat saya, tapi buat anak-anak saya juga yang fakir, yang yatim. Saya punya anak yatim dan mereka sudah tidak makan beberapa hari. Tapi si qadi ini mungkin tidak percaya. Banyak orang minta-minta, alasannya ini dan itu. Dia tidak memberi sedikit pun. Kenapa? Karena suudzon sama orang itu. Akhirnya orang fakir ini pun pulang dalam keadaan menangis sepanjang jalan. Di tengah jalan bertemu dengan orang Nasrani. Orang Nasrani ini melihat, ini orang kenapa dari tadi kok menangis terus? Dia bingung mau ngomong apa sama anak-anaknya. Dijanjikan zuhur ke asar sampai tidak ada yang dia bawa. Begitu ditanya, Bapak kenapa? Kata orang Nasrani, saya tadinya minta sedikit rezeki kepada si qadi itu, tetanggamu, tetapi dia sedikit pun tidak memberikan makanan kepadaku. Lalu kata si Nasrani, memang kamu butuhnya apa? Dan kenapa hari ini saja kamu minta-minta? Sebelumnya nggak pernah saya lihat. Dia ceritakan hari ini hari Asyura, diceritakan keutamaannya. Dan saya hanya butuh 10 potong roti, 2 potong daging, dan 2 dirham saja. Tunggu sebentar, kata si Nasrani. Dia masuk ke dalam rumahnya, dibawalah makanan banyak. Yang tadinya 2 dirham, 20 dirham dikasih. Yang tadinya 10 potong roti, 100 potong roti. Tambah dagingnya juga, ambil semuanya. Saya tertarik dengan hari ini, kata si Nasrani. Demi agungnya hari ini, kata Nasrani, maka kamu boleh datang kemari setiap bulan dan akan mendapatkan jatah yang sama. Bayangkan, demi agungnya hari ini. Nasrani itu. Pulanglah dia dan gembira. Nah, si qadi yang muslim yang suudzon itu, di malam harinya dia bermimpi. Ada yang berkata, irfa' ra'sak. Hei qadi, angkat kepalamu. Angkat kepalanya. Apa yang kau lihat? Masya Allah, ada istana begitu megahnya. Bataknya saja Pak dari emas, perak, dan intan, lu'lu'. Itu bataknya, belum semennya. Dan subhanallah, di luar tidak terlihat megahnya. Begitu masuk terlihatlah luarnya. Kalau di luar terlihat dalamnya. Saking mewahnya istana ini. Ya Rabb, ini buat siapa? Ini buatmu tadinya, tapi sekarang sudah diberikan kepada orang Nasrani. Kaget ya kan? Kaget, menyesal, bersedih. Akhirnya dia datangi orang Nasrani itu. Dia datangi dan kemudian ditanya, amal apakah yang kau lakukan di hari tadi, hari Asyura? Kata Nasrani, kenapa? Tadi malam saya bermimpi begini, ceritakan. Oh, tadi ada orang fakir datang ke rumah saya dan bercerita bahwa kamu tidak memberikan permintaan dia, lalu saya kasih. Itu saja, kata Nasrani. Kata si qadi, bagaimana kalau seandainya amal baikmu tadi aku bayar? Nah ini nih, dengan berlipat-lipat, mau enggak? Tidak bisa. Al-maqbul ghalin, kata si ini. Ini orang asli berkata al-maqbulu ghalin.
Al-maqbulu, amal yang diterima, ghalin, itu mahal harganya. Seandainya kamu punya harta seisi dunia ini dan mau membayar, tidak akan saya berikan. Kata si Odi, percuma, kamu tuh Nasrani, mana mungkin dapat istana ini hanya untuk orang muslim. Marah dia kan. Sembarangan dia buka ikat pinggangnya, dilepas. Wahai Qadi, saksikan olehmu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku muslim sekarang. Ini berkahnya hari Asyura. Berkah Asyura, orang Nasrani pun jadi masuk Islam. Apalagi kita orang muslim, ketika kita mengagungkan hari ini dengan misalnya menyantuni anak-anak yatim. Subhanallah, ini luar biasa. Apalagi Pak, ini perempuan ini senang, ibu nih, bapak nih. Apalagi ada janda, ada anak yatim Pak ya, dinikahin hari ini. Senang. Nah kemudian Pak, Ibu, yang kedua ada satu kisah lagi, ada seorang tajir, pengusaha sukses, namanya Atiyah. Atiyah ini bukan perempuan, laki-laki Atiyah. Beliau dulunya pengusaha sukses, tetapi jatuh fakir. Saking fakirnya, dia tidak punya apa-apa. Yang dia miliki hanya baju yang dia pakai. Itu yang paling mewah harta dia. Nah di hari Asyura, orang-orang berkumpul di satu masjid jami. Ada masjid zaman dulu, masjid jami. Namanya Masjid Jami Amr bin As. Masjid ini tidak pernah dibuka untuk umum. Dia hanya untuk laki-laki saja. Tidak boleh perempuan masuk ke dalamnya, terkecuali di hari Asyura. Di hari Asyura, masjid ini dibuka lebar-lebar untuk siapa saja, silakan masuk ke dalamnya, berdoa sebanyak-banyaknya, karena ini hari yang agung. Nah begitu di hari Asyura dibuka untuk umum, beliau masuk ke dalamnya. Atiyah ini berdoa, ya Allah, ya Rabb, berdoa dan berdoa terus. Dan ternyata di belakang dia ada perempuan membawa 3 anak yatim. Berkata, Tuan, wahai Tuan, iya Ibu, saya punya suami meninggal dunia sudah lama, dan ini anak yatim 3 orang. Kami belum makan berhari-hari, dan demi Allah saya tidak pernah minta kepada siapapun. Tapi karena melihat hari ini hari mulia, hari Asyura, saya beranikan diri untuk minta kepada Anda rezeki untuk makan kami. Dia kaget, bagaimana saya mau ngasih? Uang saja tidak ada, hanya baju yang dia pakai, yang dia punya. Kata si ibu ini, saya adalah Syarifah. Syarifah, tahu Syarifah? Apa Syarifah? Perempuannya Habib, Syarifah. Aku Syarifah. Dan dia bertanya dalam hatinya, seandainya saya tolak orang ini, dia Syarifah, apa nanti pertanyaan jawaban saya ketika ditanya nanti hari kiamat? Seandainya saya tolak dia, saya berikan dia, apa yang saya beri? Dia bingung. Akhirnya diajaklah ibu tadi dan anaknya ke rumah dia. Ibu ikut saya ke rumah. Ada sedikit rezeki buat ibu. Datang ke rumah. Begitu sampai di pintu rumah, ibu tunggu di sini. Tutup pintu, dibuka bajunya. Dibuka bajunya, telanjang dia akhirnya. Hanya ada pakaian atau sarung yang sudah benar-benar tidak layak dipakai. Itulah yang dipakai sama dia. Nah di belakang, di samping pintu, di celah pintunya dia berikan dan telanjang. Ibu ini terimalah, tutupin tubuhnya dari perempuan tadi biar nggak terlihat aurat. Ini ibu silakan jual baju ini, insya Allah itu bisa cukup makan berhari-hari. Diterimalah baju itu. Lalu apa kata ibu ini? Dia berdoa, ya Allah, semoga Allah Ta'ala berikan engkau perhiasan-perhiasan surga, dan semoga Allah Ta'ala jadikan engkau tidak akan pernah butuh kepada siapapun. Ini doanya.
Berkah Asyura, semoga Allah Ta'ala memberikan Anda rezeki yang tidak pernah putus, yang tidak butuh kepada siapapun. Senang, Atia ini senang dengan doanya. Ibunya pulang, dia masuk ke dalam. Seharian di rumah dia kemana-mana, beribadah terus, pokoknya berzikir, sholat. Karena capek, tidurlah dia. Dalam tidurnya bermimpi ada seorang perempuan cantik membawa apel. Begitu dibuka apelnya, subhanallah, tuh harumnya luar biasa, harum sekali, dan ada perhiasan di dalamnya. Kata perempuan ini, silakan buat Anda. Anda siapa? Kata perempuan itu, ana Asyura, aku adalah Asyura, istrimu kelak di surga. Terus kemudian rebahlah di sini. Lalu Atiyah pun berrebahan di pangkuan perempuan tadi, rebahan, lalu bangun. Begitu bangun dari tidurnya, subhanallah, tempat yang beliau tempati itu semuanya harum, penuh dengan keharuman. Masya Allah, ya Allah, kata dia, seandainya ini mimpi yang hak, dia adalah calon istriku kelak dan tempatku surga nantinya, ya Allah, ya Rabb, cabutlah nyawa hamba sekarang juga. Selesai itu, meninggal dunia. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk diantaranya, amin. Itu berkahnya Asyura. Memang tentang masalah kita menyantuni anak yatim tidak ada hadis dalilnya, tidak ada. Tapi banyak cerita kisah-kisah seperti ini yang terjadi. Oleh karena itu disunnahkanlah di hari itu menyantuni anak-anak yatim, meskipun satu orang saja. Kalau saja orang Nasrani bisa masuk Islam dan surga jaminannya dengan menganggungkan Asyura, apalagi kita orang Muslim lebih layak untuk mendapatkan itu. Ini keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat diantaranya disunnahkan di hari itu membaca zikir. Membaca apa? Membaca zikir. Apa zikirnya? Saya bacakan Pak ya. Bahwa Al-Ajhuri berkata, man qala yawma Asyura hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, 70 marrah kafahullahu ta'ala syarra dzalikal 'am. Kata Imam Al-Ajhuri berkata, barang siapa yang membaca di hari Asyura hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, berapa kali? 70 kali, maka Allah jaga orang tersebut dari keburukan setahun itu. Apa doanya tadi? Zikirnya apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man, bukan hasbuna untuk rame-rame. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nas, ini untuk semuanya rame-rame. Sendiri hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya mau rame-rame nih karena saya lihat keluarga, istri saya, anak saya nggak kebagian, kasihan mereka. Bacalah buat mereka juga, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini subhanallah, Pak, doa ini, zikir ini subhanallah. Dalam Al-Quran disebutkan alladzina qala lahum nas, ketika orang muslimin dikepung, orang-orang berkata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, orang-orang telah mengepung kalian, takutlah kalian. Apa yang terjadi ketika mereka diancam, dikepung? Fazadahum imana, bukan takut yang mereka rasakan, tapi malah tambah-tambah iman. Lalu mereka berkata, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika rasa takut menghantui mereka, mereka baca zikir ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil,
Apa kata Allah? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Subhanallah. Fanqalabu bi ni'mah, yang tadinya takut jadi bi ni'mah, dapat nikmat, wa fadlin, keunggulan, keutamaan. Artinya rasa takut hilang, rasa sedih pun hilang. Berkat apa? Membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sama halnya Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan berhari-hari, sudah dimakan ikan, ikannya dimakan lagi lebih gede, berada di dasar laut, tengah-tengah malam. Subhanallah, mana mungkin bisa keluar kan secara logika kita. Tetapi apa yang terjadi? Baca beliau dikirnya, la ilaha illa anta subhanaka minadh dhalimin. Terus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terdengarlah ternyata di denyutan ikan. Baca la ilaha illa anta subhanaka, terdengar. Keluarlah beliau. Nah, di antara zikir yang disunahkan di hari Asyura adalah membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, selain itu hadis-hadisnya tidak kuat dan bahkan maudhu. Seperti misalnya di hari Asyura memakai pakaian baru, di hari Asyura mandi, di hari Asyura pakai celat mata. Apalagi orang-orang Syiah Pak ya, mereka biasanya di hari Asyura melakukan apa? Ritual terlarang, menyakiti mereka, ngambil pisau golok dipukulkan ke tubuhnya, kadang di kepalanya, diiris-iris. Dan perlu kita ketahui kenapa tidak boleh, bahkan dikatakan haram sebagian kalau kita melakukan celak mata di hari itu, karena ternyata dulu sejarahnya Husain bin Ali beliau wafat atau dibunuh bertepatan di hari apa? Di hari Asyura. Itulah mungkin sedikit tentang Asyura. Karena kalau kita kaji usul fikih kayaknya kelamaan Pak ya. Kelamaan enggak? Kelamaan? Asyura aja ya. Nah, silakan Bapak, Ibu, mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena begini Pak, kita ini sulit mencari anak yatim. Sekarang bersejaran ada SMS minta itu apa? Dan kita tidak jamin itu gimana? Coba lewat permintaan. Iya. Kalau tidak aman Pak, kalau kita ragu, mending tinggalkan, nggak usah. Rasul mengatakan da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang membuatmu ragu. Ini mengatasnamakan yayasan, ini juga sama, ini yatim-yatim. Kalau kita ragu keamanahannya, mending gak usah diberi. Carilah yatim yang nampak, terutama keluarga kita sendiri. Kita cari keluarga kita, dari kita, istri kita, adakah yatim? Itu yang diutamakan. Orang lain nomor 2. Yang jauh dicari-cari. Kita punya anak, misalnya ada tetangga kita, ada keluarga kita, itu yang diutamakan. Kenapa? Karena takut kalau kita memang tidak percaya kepada orang itu, kita berikan untuk anak yatim, takutnya harta itu tidak diberikan, tidak tepat sasaran gitu. Siapa tanggung jawabnya? Kita juga termasuk kalau kita memang awalnya tidak percaya. Itu yang dikhawatirkan. Terkecuali amanah, terpercaya, silakan berikan. Dan hati-hati Pak, masalah memakan harta anak yatim ini sangat luar biasa, dosanya besar ini. Diharamkan kita memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim ya, zulman, yang dilarang itu zulman secara zalim, maka sesungguhnya dia memakan bukan harta tapi memakan api neraka ke dalam perutnya. Beda dengan orang yang memakan harta yatim tapi bukan zulman, emang
Tapi ada hak. Ada orang makan harta anak yatim tapi dia berhak memakannya, bukan zulman, bukan. Yang dilarang itu zulman, zalim. Misalnya ada seorang ibu bawa anak, ya, ibu bawa anak, nah kemudian anaknya itu dikasih santunan. Apakah ibunya boleh makan harta itu, harta anaknya, atau tidak? Dia boleh makan karena dia penzulman, karena dia berhak memasak, kemudian apalagi mencuci apa, boleh dia makan harta itu, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu secara zalim, kita ambil harta anak yatim dimakan, ini enggak boleh. Atau mungkin panitia pengumpul anak yatim, misalnya dia capek kan, si A dikumpulkan, si B terus saya anak kumpul. Apakah dia berhak memakan anak yatim hartanya? Boleh, ada hak bagi dia. Ini kerja kagak, ayo, nah ini diam baik. Kemudian datang uang sana, ini dimakan sama ini, diselipin, ini bahaya nih. Kerja kagak apa kagak. Kalau bisa kita jangan makan harta anak yatim, kita santuni mereka. Untuk apa? Anggaplah harta anak yatim itu virus buat kita, jangan dianggap sepele. Ada orang datang ke Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, saya punya penyakit hati keras ya Rasulullah. Jadi saya susah menerima nasihat, susah menangis, bagaimana caranya? Kata Nabi, idza aradta an yalina qalbuk, apabila kamu ingin melunakkan hati, mudah menerima nasihat, mudah menangis, kata Nabi, fatimil miskin. Pertama adalah cari atau berikan makan kepada orang miskin. Yang kedua, wamsah ra'sal yatim. Ini obatnya, Pak. Obat melunakkan hati. Yang pertama, kasih makan orang miskin. Yang kedua, usap kepala anak yatim. Ada apa di kepalanya kalau kita pikir-pikir? Ada magnet apa di kepalanya? Kok ketika kita sentuh kepalanya nyetrum ke hati kita? Ada apa di sini nih? Ketika kita menyentuh mereka, bayangkan Mbak, bayangkan bapak seperti dia, bapak seusia dia, tidak ada orang tua, tidak ada yang merhatiin, bayangkan seperti itu. Langsung insya Allah menangis kita. Kita usap rambutnya, Allah, nah ini Allah, lembut hati kita insya Allah. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau setiap kali melihat anak yatim dimanapun, karena mengamalkan hadis ini, beliau setiap kali melihat anak yatim pasti kalau ada rezeki dikasih. Yang kedua, diusap. Subhanallah, yatim ini Pak, subhanallah. Dan saya pernah bertanya kepada orang sukses nih, saya tanyakan dia, apa kunci suksesmu wahai Syekh? Apakah Anda punya usaha apa? Tidak. Dulu saya orang biasa Ustaz, kata dia. Cerita, saya orang biasa, penjual keliling, kata dia. Penjual keliling kan. Nah, suatu ketika saya ingin berbagi di hari Asyura, ingin berbagi di hari itu dengan anak-anak yatim. Ini kisah nyata Pak, di kampung saya. Demi untuk menyantuni mereka, dia jual mobil satu. Mobil untuk keliling dia jualan itu dijual sama dia. Bawanya kemana? Untuk anak yatim, dijual sama dia. Tahun depan 2 mobil dia miliki, subhanallah. Ini nyata, dijual lagi. Tahun depannya nama lagi. Ini hal yang mungkin nggak kita percaya, tapi inilah faktanya. Dan orang tadi pun yang kedua cerita, ketika saya menyentuh yatim Ustaz, subhanallah, itu usaha saya tambah meningkat. Tapi memang kalau kita berhadapan dengan anak yatim, itulah ujiannya. Kadang-kadang menjengkelkan Pak ya, mengesalkan, itulah ujian kita. Insya Allah kalau orang berbuat ihsan kepada anak yatim, Allah berikan fadlun, anugerah kepada kita di luar jangkauan kita. Semoga warga Arafah semuanya diberikan rahmat hidayah oleh Allah Ta'ala untuk dapat berbuat ihsan di hari Asyura. Amin ya rabbal alamin. Masih ada?
terkait dengan pemahaman anak yatim. Kalau kita pahami bahwa anak yatim adalah yang ditinggal bapaknya, yang sudah nggak ada. Tapi di kita juga ada istilahnya yang ibunya nggak ada ya, piatu. Nah, apakah statusnya ini sama nih? Yang ditinggal ibunya, yang kaitannya yang kita istilahkan adalah piatu lah ya. Apakah posisinya juga sejajar sama dengan yatim? Terima kasih. Yatim itu dalam istilah fikih namanya atau definisinya adalah shaghirun la aba lahu aw la kafila lahu. Jadi arti yatim ialah anak kecil yang belum baligh, ya. Anak kecil belum baligh yang tidak punya bapak, atau punya bapak tetapi bapaknya tidak bertanggung jawab, itu pun yatim. Orang nikah, begitu nikah kabur bapaknya kemana gitu, nggak diberikan nafkah keluarganya, ini pun termasuk yatim. Artinya yatim itu ada dua. Yang pertama tidak punya bapak, kedua punya tapi tidak dibiayai oleh bapaknya. Itu kita boleh menyantuni mereka. Tapi yang lebih berhak adalah yang tadi tidak punya bapak. Nah, kemudian bagaimana kalau ada ibunya yang meninggal dunia atau piatu? Apakah bisa dikatakan yatim? Bukan. Nah, para ulama di sini khilaf antara ini. Antara keutamaan menyantuni yang piatu. Sebagian mengatakan tidak bisa, mesti bapaknya yang meninggal. Sebagian mengatakan boleh. Boleh juga piatu dimasukkan ke mana? Ke yatim. Kenapa? Karena intinya adalah tidak punya orang tua, baik bapak atau ibu. Jadi boleh-boleh saja. Ada pendapat mengatakan kita menyantuni yang piatunya, tidak apa-apa. Kalau manusia, Pak, yang dinamakan piatu ialah seorang anak tidak punya bapak, itu manusia. Kalau binatang disebut yatim ialah anak yang ditinggal mati oleh induknya, itu yatim. Jadi kalau kita punya ayam, induknya tertabrak mati, ayam itu adalah yatim. Karena induknya yang mati, bukan ibunya yang mati, induknya, berarti yatim ayam itu. Kalau manusia, laki-laki yang meninggal itu yatim. Kalau binatang bukan, ibunya yang meninggal, induknya, maka itulah anak yatim. Yang lebih mengkhawatirkan, Pak, adalah sebuah hadis mengatakan idza bakal yatim. Ini saya temukan dalam kitab Al-Qurtubi dalam tafsir surah Ad-Duha. Idza bakal yatim, apabila anak yatim menangis ini. Ketika anak yatim menangis, ihtazzal arsy, maka aras bergoncang. Aras bergoncang. Bayangkan tangisannya bisa membuat aras goncang ya. Di mana aras? Langit ketujuh, 1, 2, 3, banyak kan bisa tembus ke sana. Tangisan yatim. Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, man abka hadzal yatim. Kata Allah, wahai malaikat, siapa orang yang membuat anak ini menangis? Kata Allah marah, siapa yang membuat orang yatim ini menangis? Kata Allah, barang siapa man askanahu, barang siapa yang membuat dia reda tangisannya, membuat dia senang, maka dia akan mendapatkan ridhoku kelak di hari kiamat. Anak yatim menangis, kasih cepat buat dia reda. Insyaallah kita dapat ridhonya Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Masih ada? Ada juga. Waalaikumsalam.
bisa masukkan ya. Bisa, Kita iya. bisa masukkan misalnya orang tuanya ada, masih ada, tapi nggak bertanggung jawab. Banyak ini kan ditinggal meninggalkan istri beberapa bulan misalnya kan, ada yang mau juga buat kita dimasukkan, tapi belum kita masukkan. Mudah-mudahan itu juga pencerahan buat kita apa namanya, untuk memasukkan anak-anak ini ke program kita. Nah, di Asyura ini memang ada program kita sekaligus menyampaikan juga, kita nggak buat formal Pak, tapi anak-anak kita udah ditantar beberapa ke pesantren juga. Ya, ada yang dari pesantren ini tetap kita biayai per bulan, ada juga yang pembinaan, ada juga yang di TPA, semuanya kita bagi-bagi. Yang lebih penting bagi kita tentunya tidak hanya hari itu kan, itu bagaimana membuat program buat mereka sampai nanti sekolah, ya syukur-syukur sampai menyelesaikan kuliah misalnya. Tapi yang kita utamakan sekarang itu sampai selesai SMA-nya dulu kan. Makanya program kita itu dari ini sampai 18 tahun. Cuma tadi saya secara pikirnya kan, kalau balik itu ya kan, balik itu rata-rata di usia berapa gitu. Cuma kalau kita kan ada yang sampai kelas 3 SMA kan. Nah ini kira-kira isunya tadi apakah memang masih mereka yatim sampai usia sekolah gitu. Nah kemarin memang kebijakan kita usia program ini sampai 18 tahun karena asumsinya kelas 3 SMA. Setelah itu tidak dari dana yatim, setelah itu dari dana zakat. Nah, mohon penjelasannya dijelaskan untuk meyakinkan kami juga di komunitas. Iya, iya. Kemudian terakhir di Asyura ada program kita ini bekerja sama dengan Basnas. Bapak Ibu yang mau istilahnya ikutan, saya sudah share juga yang Muharram berbagi itu 300.000 untuk menyantuni anak yatim. 1.444 anak yatim kita santuni di bekerja sama dengan Basnas. Kita pusatkan di Kota Tangerang, termasuk anak-anak kita juga. Nah, ada juga program menyantuni mereka kan dengan membawa makan mereka ke restoran. Nah, tadi kan ada puasa kan, puasa di Asyura, tapi pada satu sisi lain kita juga ada sunnah untuk mau traktir makan, mau mereka makan. Nah, kira-kira ini mana yang lebih utama mana? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Pak, memang batasan yatim itu adalah sepanjang dia belum balik maka masih termasuk anak yatim. Lalu bagaimana program yang sudah direncanakan bahwa misalnya kayak Bapak tadi kan mengatakan sampai 18 tahun, ini kan lebih dari balik. Apakah boleh dia menerima harta atau bagian apa sih namanya bagian Beasiswa ya. Jadi kalau mengatasnamakan yatim itu tidak boleh Pak, karena dia bukan yatim lagi, udah keluar dari yatim dibatasi sampai balik. Nah kalau mau memberi bukan atas nama yatim, tapi atas nama duafa paling. Duafa pun sama wajib dinafkahi, bukan satu dinafkahi. Orang yang duafa itu wajib dinafkahi meskipun dia sudah balik, tetapi karena keadaan yang tidak bisa membuat dia kerja misalnya, maka ini pun wajib dinafkahi oleh orang yang mampu. Tapi bukan atas nama yatim, saya lagi bukan atas nama apa nanti terserah, apa zakat atau apa. Nah yang kedua, bagaimana kalau di hari Asyura benturan, ada puasa, ada ingin takdir makan anak yatim kan? Mana yang kita harus pilih? Atau puasa Pak? Tetap di malam hari kita puasa, niat saya puasa esok hari. Untuk esok harinya lihat aja nanti gitu. Pada saat esok hari ternyata nggak bisa puasa karena masa saya puasa mereka nanti makannya nggak enak dong, buka sudah. Jadi kita punya pahala dua, pahala puasa dapat, pahala ihsan dapat juga nantinya. Begitu. Boleh ini tadi, boleh. Nah, untuk usia tadi, kan mereka lebih membutuhkan pada saat usia sekarang kan, sekolahnya kan lebih utama gitu. Nah kalau sementara ini memang dana yang paling tinggi kaparatur yatimnya. Nah lebih banyak ke situ ini ya penggunaannya. Dan
Itu dia, gimana tuh cara kalian? Makanya alokasinya dari dana yatim semua tadi untuk yang program. Yang penting kan mereka sekolah nih sampai saya mohon maaf ini program ini kita dari UNITER. Nah kalau misalnya Bapak pernah bilang ke mereka dari awal akad ini uang untuk yatim ini sampai mereka usia 8, nah udah kasih tahu buat bocoran, dan mereka iya udah pakai aja. Berarti berlaku untuk mereka juga, berlaku untuk orang-orang yang sampai, kecuali nggak ada akad di awal, pas sudah dikatakan ini untuk yatim sampai mereka sekolah SMA misalnya, dan dia si pemberi pun menyetujui, ya udah silakan dipakai, boleh itu berarti. Wallahu a'lam. Ayo kita baca sama-sama kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah